Oke. Untuk soal yang pertama ini, untuk nilai A berapakah SPL berikut akan mempunyai tak hingga banyaknya solusi, tidak memiliki solusi atau hanya memiliki satu solusi tunggal. Nah, kita udah punya SPL di sini. Jadi yang paling simpel kita bisa kerjakan adalah kita bisa buat matriks yang diperlebarkan dulu. Jadi cuma masukin koefisien-koefisiennya aja. Koefisien X kita bikin dari yang pertama ya, satu satu baru A. Nanti hasilnya adalah A plus 1. Makanya dapat baris pertama kayak gini gitu ya. Kita bisa bikin sampai ke bawah. Ada 3 baris. Baru ada 2 cara. Bisa kita pakai determinannya, definisi bahwa determinannya sama dengan 0, itu matriksnya non-invertible, maka nanti dia tidak memiliki solusi tunggal. Atau kalau yang aku bikin di sini adalah pakai metode OBE. Nanti jawabannya bakal sama. Kalau pakai OBE, intinya kita mau menyederhanakan, kita mau mereduksi matriks yang di pelebar kita ini sampai sampai bentuk matriks tereduksi aja, nggak perlu sampai echelon baris tereduksi, tapi hanya sampai echelon baris saja cukup. Jadi contohnya gini, aku pertama sederhanain dulu baris kedua dan baris ketiga, biar pada kolom pertama tuh hanya ada satu nilai, yang kedua yang lagi itu 0, gitu. Aku kurangin dengan B1 tambah B2 dan juga negatif A kali B1 tambah B3, gitu. Ketemu matriks yang seperti ini. Baru next aku tambahin B2 sama B3 pada baris yang ketiga untuk menghilangkan nilai pada baris ketiga kolom kedua, yaitu yang H min A ini biar bisa hilang. Jadi udah ketemu nih. Ini adalah matriks kita yang udah jadi echelon baris walaupun belum tereduksi. Tapi nggak apa-apa, udah cukup. Jadi sekarang kita bisa lihat nih baris yang ketiganya. Kita fokus pada baris yang ketiganya, kita lihat ini kan udah bentuknya kira-kira kayak kita punya 0x tambah 0y tambah ini ya, koefisien ini, negatif A kuadrat minus A plus 2Z sama dengan 1 min A kuadrat. Kira-kira udah seperti itu. Sekarang kita fokus aja untuk koefisiennya sendiri. Jadi, matriks kita ini akan memiliki solusi tunggal jika koefisien dari si Z kita itu, bukan Z-nya sendiri ya, tapi koefisien dari si Z ini tidak sama dengan 0. Nah, di sini aku melambangkan koefisien dari Z itu sebagai satu nilai konstanta C, atau yang gitu ya, C bisa nilai apapun, bisa nilai koma, negatif apapun bisa. Gitu. Jadi artinya nanti kalau kita menulis barisan yang paling bawah tadi itu, negatif C kali A kuadrat plus A minus 2 harus sama dengan 1 min A kuadrat. Kalau kita sederhanakan, kita faktorin gitu ya, di kiri sama kanan, negatif C kali faktornya A min 1 dan A plus 2 harus sama dengan 1 min A kali 1 plus A di sebelah kanannya. Nah, kan udah bahas tadi nih, bahwa SPL itu akan memiliki solusi tunggal jika koefisien dari si Z ini, si nilai C ini, tidak sama dengan 0. Artinya apa? Nah, kita lihat nih. Ini kan bisa 0, ini kan mirip kayak persamaan kuadratik. Ini bisa 0 pada saat A-nya sama dengan 1, ini bisa 0 pada saat A-nya sama dengan minus 2. Artinya apa? Nilai A kita itu nggak boleh minus 1, nggak boleh juga, A kita nggak boleh 1, nggak boleh juga minus 2 untuk memiliki solusi tunggal. Nah, jadi itu definisi untuk solusi tunggal, nggak boleh A-nya 1, nggak boleh A-nya negatif 2. Nah, sekarang untuk mengecek apakah nilai A-nya tidak memiliki tak hingga banyak solusi atau nggak punya solusi sama sekali, kita cek di masing-masing nilai kritisnya. Contohnya A1, pas A1, maka kita cek nih sebelah kirinya, itu nanti akan membuat jadi C kali 0, dan sebelah kanannya juga bakal jadi 0. Artinya kalau kita masukin di sini, nilai C kan bisa berapapun. C1 ini bakal benar, C-nya 2 bakal benar, C-nya negatif 3 juga bakal benar. Nah, C nilai berapapun tuh bakal benar terus, artinya nilai C, nilai dari Z kita ini, itu bisa berapapun di sini. Jadi ini memiliki tak hingga banyaknya solusi untuk A sama dengan 1. Kalau kita cek yang kedua nih, A sama dengan negatif 2. Kita masukin lagi, nanti di sebelah kirinya bakal jadi C kali 0, artinya pasti 0, tapi di sebelah kanannya itu sebuah angka.
Nah, ini kan nggak mungkin. Artinya kita nggak mungkin punya suatu angka kali 0, hasilnya sebuah angka yang bukan 0. Artinya pada saat A sama dengan negatif 2, tidak ada solusi untuk SPL ini. Karena ya nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin ada sebuah konstanta apapun dikalikan dengan 0, hasilnya negatif 3. Gitu. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2, diketahui 3 buah titik P1, P2, dan P3 berada pada suatu space 3 dimensi, R pangkat 3, satu daerah 3 dimensi, disuruh cari persamaan bidang yang melalui ketiga titik ini dan juga luas dari genjang dan luas segitiga yang dibentuk oleh 3 titik ini. Jadi pertama, tentuin dulu bidangnya. Tentuin cara menentukan bidang gimana. Jadi pertama, kita harus menentukan dulu, kan kita akan asumsikan bahwa 3 buah titik tersebut ini akan berada pada satu bidang. Nah, kita akan pertama cari dulu 2 buah vektor yang berada pada bidang tersebut. Yang udah pasti itu apa berarti? Yang udah pasti merupakan vektor pada bidang tersebut adalah dari P1 ke P2, dari P1 ke P3, atau dari P2 ke P3. Atau boleh juga dari P2 ke P1, terserah gitu. Intinya adalah dari salah satu titik ke titik yang lainnya. Aku di sini ambilnya P1 ke P2 dan juga P1 ke P3. Jadi kita dapat P1 ke P2 itu adalah 1, negatif 5, 2, dan P1 ke P3 adalah 2, negatif 3, 3. Nah, kedua, kita mau menentukan vektor normal dari bidangnya tersebut. Kita udah mendapatkan 2 buah vektor yang berada pada bidang tersebut, si P1, P2, dan P1, P3 ini. Sekarang kita mau menentukan vektor normalnya. Vektor normal itu apa? Vektor normal itu adalah sebuah vektor lain yang bakal tegak lurus dengan kedua buah vektor aku itu. Jadi kalau contohnya aku udah punya 2 buah vektor tadi, kalau aku punya sebuah bidang di sini, dan aku punya 2 buah vektor tadi yang udah berada pada bidang tersebut ini, contohnya kayak gini, 2 buah vektornya, sebenarnya terserah gitu vektornya kayak gimana. Nah, maka nanti aku punya vektor ketiga yang bakal tegak lurus dengan kedua buah vektor. Karena vektor normal ini akan tegak lurus dengan kedua buah vektor, maka vektor ini akan sekaligus juga tegak lurus dengan bidangnya. Anggapannya seperti ini gitu ya. Ini benda 3 dimensi agak susah untuk dibayangkan. Kira-kira yang garis warna biru itu. Jadi dia bakal nembus tegak lurus si bidang itu. Kira-kira gitu. Nah, untuk carinya gimana? Kita cari cross produknya gitu ya. Jadi cross produk antara kedua buah vektor aku itu, P1, P2, dan juga P1, P3, kita cari, nanti dapatnya minus 9I tambah 1J tambah 7K. Itu adalah komponen-komponen vektor normal aku simbolkan sebagai N gitu ya. Ini N adalah vektor normal aku, yang nanti bakal tegak lurus dengan bidangnya. Nah, next apa? Nah, aku akan sekarang ambil satu vektor asal pada bidang tadi. Aku akan mengasumsikan sebuah nilai P, sebuah titik P, itu ada komponen dari titiknya adalah X, Y, Z, itu nilainya bisa berapapun, yang berada pada bidang. Aku akan asumsikan sebuah nilai P yang berada pada bidang, maka kalau kita mau ambil satu vektor asal, berarti aku bisa ambil dong dari titik P1 ke titik P itu akan berada pada bidang juga. Jadi nanti vektornya sendiri itu akan bernilai X min 1, Y min 2, dan juga Z plus 1 gitu ya, dari definisi vektor biasanya kalau kita ambil 2 buah titik. Nah, karena kita juga udah belajar bahwa perkalian dot itu antara 2 buah vektor yang tegak lurus hasilnya 0, artinya vektor aku yang N ini tadi, vektor garis normal aku, kalau aku dotkan dengan vektor asal aku ini, P1P, itu akan 0 karena P1P berada pada bidang, sedangkan si vektor normal aku itu berada tegak lurus dengan bidang. Udah mereka pasti tegak lurus, berarti hasilnya pasti 0. Sekarang aku udah bisa kaliin nih, ya udah vektor normal aku berapa, min 917, dan vektor P1P aku berapa, X min 1, Y min 2, Z plus 1. Hasilnya pasti sama dengan 0, kita dot produk yang biasa aja, min 9 kali ke X min 1, 1 kali ke Y min 2, 7 kali ke Z plus 1. Kerjain semua, nanti dapat rumusan akhir bidang kita itu adalah minus 9X tambah Y tambah 7Z sama dengan 14. Nah, ini adalah rumusan bidang aku juga nanti gitu. Ini juga boleh kalau kamu tulis sebagai contohnya ini 9X kurang Y kurang 7Z plus minus 14. Ini juga boleh gitu ya. Tapi yang mana juga boleh. Nah, itu bagian pertama, itu bagian A.
Kedua, gimana dengan luas jajar genjang yang dibatasin oleh ketiga buah titik aku? Contohnya gini, kita punya 3 buah titik P1, P2, dan P3, kita akan asumsikan mereka pada sebuah bidang, berarti aku boleh, ini anggapannya aku akan melihat mereka berada pada bidang yang sama gitu ya. Jadi bisa aku asumsikan kayak mereka berada pada suatu plane 2 dimensi. Aku punya vektor P1 ke P2, itu yang ini. Aku punya vektor P1 ke P3 yang seperti ini. Nah, sekarang luas jajar genjang itu kan sama dengan alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya itu kan panjang vektor P1 ke P2. Ini alasnya. Tingginya gimana? Tingginya itu kan adalah, kalau biasanya tinggi kan ini nih. Tinggi adalah ini. Ini T bisa tingginya. Tapi dalam konteks ini kita nggak punya tingginya aslinya. Yang kita punya hanya P1 ke P3. Nah, jadi tingginya, kalau kita mau ingat balik ke trigonometri, ini kan adalah, tingginya itu adalah P1 ke P3 dikalikan dengan sin theta. Sin theta itu adalah derajat antara P1 P2 dengan P1 P3. Nah, jadi kalau kita mau bikin rumusannya, itu kan mirip seperti ini nih. Alas itu adalah panjang P1 ke P2, tinggi adalah panjang P1 ke P3 kali sin theta. Nah, kita bisa ingat balik ke definisi dari panjang dari cross product. Kalau kita punya cross product antara A kali B, di vektor A cross dengan vektor B, kita mencari panjang dari cross product tersebut itu adalah panjang dari vektor A kali panjang dari vektor B kali sin theta. Ini kan udah bentuknya udah sama persis nih. Jadi kita bisa balikin aja ini menjadi, ya udah, ini adalah magnitude, ini adalah panjang dari P1 P2 kali P1 P3. Ini cross, sorry ya, cross P1 P3. Tadi kan udah dapat ini adalah vektor normal tadi ya, si vektor n. Udah, berarti panjangnya adalah akar dari masing-masing komponennya kita kuadratin. Jadi min 9 dikuadratin, 1 dikuadratin, 7 dikuadratin, nanti dapatnya luasnya sendirinya adalah akar 131 satuan gitu. Nah, next untuk luas segitiganya, kalau kita lihat nih, segitiga itu kan cuman, ya udah, anggapan aku tarik ini kayak gini. Ini kan bakal setengah dari jajar genjangnya kan. Jadi ya udah, simpelnya adalah kalau luas jajar genjangnya adalah akar 131, luas segitiganya adalah setengah dari luas jajar genjangnya. Ya udah, jadi setengah kali akar 131 satuan gitu. Itu untuk nomor 1 dan nomor 2, nanti bisa lanjutkan untuk nomor 3, 4, dan 5. Oke, sekarang nomor 3, diketahui matriks A itu sekian, dan tentukan semua vektor tak 0U sama dengan X, Y yang memenuhi A kali vektor U sama dengan 5U. Jadi, bisa kita tulis persamaannya itu A kali vektor U sama dengan 5 kali vektor U. Sebenarnya, biar kita samain ke 0, bisa pindah ruas, A kurang 5 kali vektor U sama dengan 0. Cuma karena matriks dikurang konstanta itu nggak bisa, maka 5-nya itu kita kaliin identitas. Berarti dapat A kurang 5I kali vektor U sama dengan 0. Langsung didapat hasilnya minus 4, 2, 4, minus 2 dikali X dan Y. X, Y itu misalkan vektor U. Lalu kita dapat minus 4X tambah 2Y sama dengan 0, dan 4X kurang 2Y sama dengan 0. Jadi dua-duanya bisa dijadikan satu hasil, yaitu Y sama dengan 2X. Maka didapat langsung vektor U sama dengan T kali 1,2. T itu terserah mau bilang apapun. Lalu lanjut ke nomor 4. Tentukan jarak titik 1, min 4, min 3 ke bidang 2X kurang 3Y tambah 6Z sama dengan min 1. Jadi titik 1, min 4, min 3 ini bisa kita simbolin jadi X, Y, Z. Dan yang bidang 2X kurang 3Y tambah 6Z itu kurang 1 itu minus 1-nya bisa dipindahkan jadi bidangnya itu sama dengan 0. Jadi rumusnya itu sangat sederhana, yaitu mutlak dari AX tambah BY tambah CZ tambah D per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Yaitu 2 kali 1 kurang 3 kali minus 4 tambah 6 kali minus 3 tambah 1 per akar dari 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sama dengan hasilnya
mutlak 2 tambah 12 kurang 18 tambah 1 per akar 4 tambah 9 tambah 36. Didapat jaraknya adalah 3/7. Oke, sekarang nomor 5. Diketahui vektor U itu IC-nya 3,2, min 1, V itu 0,2, min 3, dan W itu 2,6,7. Hitunglah ABCD. Jadi dari ABCD ini yang paling banyak dipakai itu vektor V kali W dan U kali V. Jadi kita hitung dulu masing-masing ini V kali W dan U kali V ini gimana. Jadi yang pertama itu vektor vektor V kali vektor W. Jadi caranya itu pertama di baris 1 kita tulis I, J, K. Baris 2 itu kita tulisin vektor V-nya 0, 2, dan min 3. Dan baris ketiga itu vektor W-nya yaitu 2,6,7. Jadi cara mengalihkannya ini mirip-mirip kayak nyari determinan dari matriks 3 kali 3, tapi ini yang di blok itu harus baris dan kolom dari IJK. Jadi yang pertama itu kita blok baris kolom dari I. Maka kita harus temuin determinan dari matriks 2, min 3, 6, 7. Dan seterusnya kita blok baris dan kolom J, berarti kita pakai matriks 0, min 3, 2, 7, dan kalau kita blok K, kita pakai matriks 0, 2, 2, 6. Jadi dari perkalian cross vektor V dan vektor W ini didapat hasilnya 32, min 6, dan min 4. Lalu untuk vektor U kali vektor V itu caranya juga sama, didapat hasilnya min 4, 9, dan 6. Jadi yang A itu ditanya vektor V kali vektor W, itu udah ada tadi sama dengan 32, min 6, dan min 4. Lalu yang B vektor U kali buka kurung vektor V kali vektor W. Jadi yang pertama kita lakukan itu lalu lanjut vektor V kali vektor W itu ditanya udah ada tadi sama dengan 32, min 6, dan min 4. Baru kita kalikan dengan vektor U. Baru hasilnya min 14, min 20, dan min 82. Jadi yang tadi itu udah ditemuin vektor U kali vektor V itu sama dengan minus 4,9,6, dan vektor W itu diketahui dari soal yaitu 2,6,7. Jadi dikaliin aja seperti yang tadi, dapat hasilnya 27,40, minus 42. Lalu yang terakhir D, vektor U kali vektor V dikali dengan vektor V kali vektor W. Itu juga sudah ada dari yang kita cari pertama tadi. Jadi langsung aja hasilnya 0, 176, dan minus 264.